Tujuannya maulid supaya apa? Satu diantaranya, coba baca, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. 7 anak Nabi. Papa pasti baru tahu toh. Ini tujuannya maulid. Saya kecil, ibu saya kenalkan Nabi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Oh, berarti Nabi lahir zaman jahiliyah. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Oh, Nabi terakhir, bukan Nabi pertama. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Tabalong atau Banjarmasin? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Oh, dewasa baru diangkat Rasul, bukan remaja. Jangan lagi kau bawa pilpres, nggak ada hubungannya pilpres ini. Siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Itu lagu saya waktu kecil, jadi cepat tahu sejarah Nabi. Sekarang lagunya anak-anak kita apa? Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, pantas kau dongok. Kepalamu kau simpan di kakimu, kakimu di kepala. Ya, nah ini tujuannya maulid. Supaya apa? Satu diantaranya, coba baca, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata dunia akhirat itu gampang didengar, bahagia. Oh, saya mau kasih lagi hadiah. Ada yang mau hadiah lagi? Mana? Mana lagi? Mana? Saya cari korban dulu. Mana? Sini kau nak, sini. Cepat. Kau sini. Ini yang berdiri. Kamu sini. Angkat tangan baru tidak mau. Cepat. Sini. Itu mana? Ini cepat. Sini cepat. Saya kasih kau lagi hadiah. Hadiah 100.000. Cepat. Ya. Ayo. Siapa namamu? Zakaria Al-Askar. Panggilannya? Al. Pendek betul. Oke, Al. Saya mau tanya, siapa? Kamu hafal doa sapu jagat? Sapu jagat yang mana? Doa sapu jagat. Yang mana enggak? Hah? Enggak. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sadaqallahul adzim. Oke. Nah, mana kameramu? Foto. Tuh. Nanti kau lihat di IG saya. Jangan terlalu banyak joget. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Nah, ini tema fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mari kita lihat. Apa sih yang disebut fid dunya hasanah? Keselamatan di dunia. Menurut ulama, keselamatan dunia, kebahagiaan dunia itu ada 4 penyebabnya. Ada 4 yang menyebabkan orang bahagia di dunia. Yang pertama, punya anak yang soleh dan soleha. Bukan anak yang kepala dinas, bukan anak yang juragan. Biar dia kepala dinas, eselonnya tinggi, jenderal, pejabat, kontraktor,
tapi tidak pernah kau dapat berjamaah di masjid, demi Allah tidak ada gunanya itu anakmu untuk di akhirat. Bu, kalau pian wafat siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi bu, jangankan meninggal bu, masih hidup aja mama nyece istri saya protes. Ustadz, saya dengar ceramahmu kalau orang meninggal istrinya suaminya kawin lagi. Jadi Ustadz, kalau saya duluan meninggal Ustadz mau kawin lagi, saya peluk dia baru saya bilang, dek dengar baik-baik ya, jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya sekarang saya selalu berpikir kawin lagi, apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan bapak-bapak kalau sudah meninggal? Siapa? Anak. Maka itulah pentingnya kita punya anak yang soleh dan soleha. Saya tanya semua, bapak-bapak bisa ndak anakmu jadi anggota DPR, ndak pernah caleg? Ayo jawab. Bisa ndak anak kita jadi anggota DPR ndak pernah mencaleg? Ndak mungkin toh. Bisa ndak anak kita jadi dokter, ndak pernah kuliah fakultas kedokteran? Ndak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi tentara, polisi, ndak pernah daftar tentara polisi? Ndak mungkin. Tapi bisa ndak anak kita soleh dan soleha meski tidak tentara? Bisa. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun dia tidak tentara, tak dokter? Bisa. Malam ini kita mendapat pelajaran berharga. Masjid ini dibangun mau dipersembahkan kepada orang tuanya. Kita kan ingin punya anak, ketika kita sudah dikubur anak kita bikinkan masjid. Hei Pak, hei Bapak kalau meninggal siapa yang doakan? Kawanmu, jangan harap. Ada di sini pejabat, Pak PJ. Mana Pak PJ tadi? Pak PJ, nah, anak buah jangan harap Pak. Dia berharap Bapak cepat pendi, dia ganti. Jangan. Siapa yang doakan kita? Anak, kawan-kawan. Jangan berharap. Lihat di grup WhatsApp, kalau ada meninggal ketik doa saja dia tidak mau. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Enggak juga dia baca Al-Fatihah. Maka siapa yang doakan kita? Anak. Bolehlah kita miskin sekarang, ngontrak-ngontrak, merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, datang ke sini bekerja, sampai sekarang masih ngontrak-ngontrak, rezeki terbatas. Tapi bapak didik anaknya, anaknya menjadi orang baik, anaknya menjadi kaya yang baik agamanya, maka anaknya nanti yang bangunkan masjid orang tuanya. Pelajaran buat kita. Maka bapak yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kalau boleh berpesan, kalau bapak diberi amanah oleh rakyat dan Allah merestuinya, buatlah peraturan yang melindungi anak di kabupaten ini. Anak-anak kita sekarang Pak, penyakitnya apa? Judi online, game online, berzina. Anak-anak kita sekarang moralnya makin hancur. Pejabat kita harapkan terpilih pejabat yang punya jelas, dia mau kena makan masa depan anak-anak remaja di tempat ini. Ngapain anak-anak kita cerdas, tapi kalau dia tidak tahu berjamaah di masjid? Untuk apa anak-anak kita tinggi sekolahnya sampai ke luar negeri, tapi dia tidak tahu bahasa-bahasa berdalam berdoa? Orang tua sekarang bangga kalau anaknya pandai bahasa Inggris. Apa hebatnya kalau dia pandai bahasa Inggris? Nggak hebat itu. Ustadz jago, apanya yang jago? Masih SD pintar bahasa Inggris? Nggak jago. Banyak yang bisa begitu. Masa sih banyak? Kau pergi ke Inggris. Nah, anak di sana semua Pak bahasa Inggris. Emangnya kalau anakmu pintar bahasa Inggris, dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Enggak, paling juga dia pakai bahasa Banjar. Maka bapak-bapak, saya sudah hampir 8 hari di Kalsel ini dengan 4 kabupaten yang saya datangi. Subuh alhamdulillah masjid ramai, tapi sayang subuh di dalam masjid rata-rata orang tua yang sudah muka-muka sakaratil maut. Kadang ada anak-anak muda
Tidak ada. Ini masa depan. Ini yang ini. Para habaib yang sudah muka-muka sakaratil maut. Sudah muka-muka selamat Bapak ini. Tidak bakal nakal lagi mereka ini. Yang kita cemaskan anak-anak remaja kita. Mereka tidak malu-malu lagi berzina. Kalau dulu kita malu boncengan berlawan jenis, sekarang mereka terang-terangan. Ini tugas para pejabat, lindungi anak-anak kita, bikin peraturan yang melindungi mereka. Saya berharap mudah-mudahan terpilih di tempat kita ini orang yang pandai melindungi anak-anak negeri kita. Tuan-tuan yang saya hormati, kebahagiaan pertama, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, punya pasangan yang beriman, suami yang baik, istri yang soleha. Biar bapak punya uang banyak, tapi istrimu tidak baik sifatnya, nerakanya dunia kau dapat. Berapa banyak orang masuk penjara suaminya gara-gara istrinya tidak bisa diatur. Ingat kita bapak-bapak, meskipun kita penghafal Quran, saya sekalipun jadi ulama, tapi istri saya tidak sholat, istri saya membangkang, istri saya tidak ganti puasanya yang dilepas, istri saya tidak pakai jilbab. Demi Allah, sebelum istriku masuk neraka, saya dulu sebagai penanggung jawab suaminya yang akan diseret masuk neraka. Itu makna dari ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Jadi bapak-bapak dengar baik-baik, kalau bapak rajin ke masjid tapi istrimu kau biarkan tidak sholat, kamu akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Alangkah bahagianya kita Pak, kita pergi cari nafkah, istri di belakang sholat duha dengan doanya yang makbul. Begitu selesai sholat duha, dia kirimi WhatsApp suaminya, bang jangan menghalalkan segala cara, baru saja ku doakan kau dalam sholat duhaku 8 rakaat bang, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekimu hari ini, salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bapak pernah dapat WhatsApp begitu? Paling WhatsAppnya istri, jangan lupa singgah beli beras. Masih baik kalau beras, kalau pembalut. Ayo Pak, jangan lali mendidik istri Pak. Itu enaknya jadi istri. Kalau istri, bapak maksiat, istri tidak tanggung dosa. Tapi kita sebagai suami, anak kita tanggung dosanya, istri kita tanggung dosanya. Itulah makna dari kepala keluarga. Satu aja susah diurus, mau 4. Kada kawa, kada wani. Berapa banyak suami dipermalukan di medsos gara-gara istrinya yang punya selera melebihi kemampuan suaminya. Maka kebahagiaan di dunia punya istri yang soleha. Istri yang soleha itu kata Nabi satu, menenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Jadi ibu-ibu, jangan dandan untuk suaminya orang. Ini perempuan kita sekarang cantik kalau mau pergi pengantin, cantik kalau mau pergi pengajian. Giliran ada suaminya di rumah, mau tidur, la haula wala quwata illa billah, rambut acak-acakan, nonton di depan suami, pakai you can see, dia angkat kakinya di atas meja sambil menguap, angkat ketek. Kata suaminya dalam hati, astagfirullah, begini aja rezekiku yang Allah kirim. Ibu, kalau suamimu mau pulang jam 3:30 dandanmu berpahala. Bahkan Nabi menjelaskan perempuan yang berdandan sebelum tidur karena menghormati dan menghormati suaminya, maka malaikat berdoa, ya Allah rahmati wanita ini karena dia dandan menyenangkan hati suaminya. Coba praktek ini. Namin kau tidak. Ini mau pulang suami daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH. Dia bilang suaminya,
kasih baik-baik dastermu, kelihatan semua tali kamu. Apa dia bilang istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bung.